Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal bikin pulley transmisi. Ini bentuknya dia totalnya ada 7 komponen. Ini ada 7 komponen. Pertama pulley. Pulley itu ada jadi ini, yang bagian paling besar. Terus habis itu ada bracket, ada bush, ada nut, ada lock nut, ada shaft sama key. Pertama kali yang kita bikin adalah bracketnya, karena housingnya adalah si bracket ini. Kita lihat tampak depannya adalah ini ya. Jadi ini yang kita bikin utama dulu. Oke, sekarang langsung aja. Teman-teman kalau misalnya belum punya boleh screenshot dulu ini gambarnya. Oke, udah. Terus kita geser dulu ini ke samping karena ini pakai dual monitor. Nah, ini karena udah selesai, sekarang kita close dulu. Kita bikin new metric, jangan lupa ya, new metric dan standar IPT. And then after that one, please check front view, and then we choose XY plane, terus visibility, and then center point visibility 2. Oke, new sketch. Nah, kemarin karena kita lihat gambarnya yang ini, jadi titik tengahnya itu kita bikin lingkaran itu kita bikin di titik tengahnya ya, which is titik tengahnya itu adalah ini. Kita pilih circle 1, 2, diameter dalamnya adalah 28 mili, luarnya adalah 50 mili. After that one, oh iya, ini kalau misalnya mau diputer-puter boleh pencet shift-nya ditahan lalu tekan tombol scroll ya di mouse. Oke, ini udah. Terus habis itu kita bikin line di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini kan masih bisa digerakin nih. Nah, kita klik titik 2 ini. Jangan lupa shift-nya dipencet ya buat nahan. Terus kita pilih constraint horizontal. Nih, horizontal constraint. Setelah itu kalau misalnya horizontal constraint itu udah kita klik, dia bakal kayak gini nih. Kita geser satu, dua-duanya bakal naik tuh, ya kan. Terus habis itu kalau misalnya teman-teman perlu bantuan di sini boleh kita pilih show all constraint. Nanti kalau misalnya mau disembunyikan bisa pakai hide all constraint. Nah, ini dia. Ini lambangnya sama kayak di sini. Oke, after that one kita bikin dulu garis pakai line dari titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, terus nggak apa-apa nggak sama, kita samakan dulu. Kita klik, kita tahan shift, terus kita pilih equal. Kita pilih equal 1, 2. Oke. Jadi dia ada tanda itu dan kanan kiri otomatis sama. Terus juga kita pencet equal juga, kita pilih garis yang miring. Nah, udah sama. Setelah itu kita kasih dimensi antara paling bawah dan titik tengah itu adalah 95 mm. Terus habis itu karena ini kayak gini, ini kita geser aja ke atas nih. Nah, oke. Terus habis itu kita pilih 12 mm. Terus lebar luarnya adalah 75 mm. Terus bagian dalamnya adalah 55 mm. 55 mm. Bagian atasnya ini adalah 32 mm. Oke. Ini udah selesai ya. Kita finish sketch. Terus habis itu kita extrude. Kita pilih ini 1, 2, 3. Terus pencet di bagian pojok ini supaya dia bisa isometric view. Oke. Ini diameternya tebalnya 10. Terus oke. Lalu kita lihat dia udah punya ketebalan sebesar 10 mm. Setelah itu adalah kita pilih sketch 1 ini, kita pilih klik kanan, kita pilih visibility. Jadi kita itu bisa share sketch. Oke, setelah itu kita extrude langsung aja 1, 2. Nah, ini atas sama bawah doang, yang tengahnya enggak. Kita pilih yang asimetris. Jadi kita bisa extrude ke kiri dan ke kanan. Jangan lupa outputnya jangan yang kita pilih yang join.
Terus ke kiri itu adalah 10, ke kanan adalah 62. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah itu yang sketch 1 bisa kita visibility atau kita hilangkan dulu. Lalu yang XY plane bisa kita hide, setelah itu kita ganti dengan YZ plane, terus visibility, terus setelah itu kita pilih new sketch, kita pilih YZ plane ya, yang di tengah, terus kita pilih new sketch. Sekarang kita bagi tugasnya adalah untuk membuat rip. Oke, jadi rip yang kita bikin itu adalah caranya pilih line, terus kita sentuhkan ujung atas dengan garis yang di bawah lingkaran. Terus kita kasih dimensi. Oke, dimensinya adalah 12 mm. Ini dimensi ada di bagian sini ya. Oke, setelah itu kita langsung ke 3D model, kita pilih rip. Ini rip ada, kita pilih yang bagian bawah, kita pilih garisnya. Oke, ini 10 mm tebalnya, thicknessnya 10 mm. Oke, udah selesai. Setelah itu kita mau bikin ini lubang di atas. Lubang di atas itu adalah untuk masukin oli. Oke. Sekarang kita pilih ini, kita udah boleh kita hide, kita visibility. Terus setelah itu kita pilih yang bagian tengah XY atau top plane. Dari mana bahasa top plane itu? Ini lihat, ini top kan, top. Nah, plane ini ngadepnya ke atas, jadi sering juga disebut top plane atau XZ plane. Sama aja, kita visibility, setelah itu kita plane. Caranya adalah kita klik ini, kita tahan, klik kiri mouse, terus kita tarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas itu tingginya adalah 6 mm dari permukaan si lingkaran. Kalau kita geser ke sini itu adalah 25 ditambah 6 berarti 31 mm. Oke, ini udah ada. Sekarang kita mainin rotate-nya. Oke, kita pilih top plane. Sekarang kita pilih create sketch. Terus habis itu work plane tadi udah boleh kita visibility. Setelah itu kita pilih circle. Oke. Diameternya adalah 12 mm. Terus setelah itu kita kasih dimensi antara paling pinggir objek dan titik tengah. Ada jaraknya adalah 36 mm. Terus teman-teman jangan lupa pilih ini coincidence ya namanya. Collinear constraint. Jadi collinear constraint itu membuat garis yang titik lingkaran ini dan garis ini titik tengah ini satu garis. Oke, kayaknya ini nggak ke select, kita klik aja dulu. Lalu kita pakein ini. Oke. Nah, oke, mending kita miringin dulu supaya kelihatan ya. Oke, kita klik 1, 2. Sorry, harusnya kita pakainya horizontal constraint. Nah, oke. Kita ulang ya. Ini kan masih bisa digeser, terus kita pilih vertical constraint, kita pilih titik tengah dan titik tengah lingkaran. Oke. Nah, setelah itu adalah kita bisa extrude. Ini kita constraint aja, kita ubah jadi construction line aja. Terus setelah itu langsung aja kita extrude. Nah, extrude ini kita pakai yang to surface. To surface. Nah, jadi kalau kita klik ini, terus kita harus pilih permukaannya. Jadi nanti kita nge-extrude-nya sampai ke si permukaan ini. Nah, jadi dia otomatis ngikutin pola ini. Oke, clear. Setelah itu kita pencet new sketch di top ini, di lubang di bentuk yang baru saja kita bikin. Setelah itu kita pakai circle, kita pilih di tengah-tengah ini.
Lalu kita tambahkan concentric constraint, which is kita harus mencet lingkaran luar dan lingkaran dalam. Nah, jadi kalau kita klik, ini ada muncul soal constraint 1 dan 2. Nah, ini menandakan adalah mereka harus ini membuat kedua garis ini, kedua lingkaran ini jadi simetris. Oke, terus kita kasih dimensi di bagian dalamnya. Di bagian dalam itu dimensinya adalah 3 mm. Oke, terus kita putar dulu objeknya, save dan scroll button. Oke, terus habis itu bisa kita extrude. Kita pilih yang bagian tengah, kita pilih cut, terus kita bisa pakai to-nya sampai sini. Oke, kalau kita lihat dari depan dia bakal motong cuman sampai sini doang nih. Oke. Setelah itu adalah kita pilih OK, terus kita recheck, is that right? Yaps, oke, all good. Setelah itu kita bikin sketch di sini untuk apa? Untuk bikin lubang. Nih kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada lubang ya. Tengahnya 40 dan jarak dari belakang adalah 38 mm. Nah, setelah itu adalah kita pilih di sini sketch, lalu kita klik kanan, kita pilih slice graphic, which is dia bakal ngasih lihat section view dari si potongan yang mau kita bikin sketch. Sekarang kita pakai poin di sini 1, 2, terus habis itu kita kasih dimensi antara titik sama titik. Ini adalah 40. Setelah itu sama belakangnya adalah 38. Oke, nah ini dan ini harus kita bikin horizontal. Terus sekarang adalah mereka masih bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Kita pakaiin dulu dimensi antara titik tengah dan titik ini, kita kasih 20. Nah, ini udah benar-benar pas di tengah nih. Dan kalau kita klik kanan sebentar, kita status barnya. Nah, teman-teman bisa ngeliat di sini ada fully constraint, which is semua dimensi udah dikasih ukuran. Terus di sini slice grafiknya kita hilangin. Terus kita putar dulu objeknya. Oke, setelah ini kita kasih holes. Oke, kita pilih hole yang through all. Terus ini diameter lubangnya adalah 14 mm. Nah, ini bisa diganti sih sebenarnya, mau 12, mau 14. Nah, tapi karena di job sheet kita ukuran 14, kita kasih ukuran 14 mm. Terus kita pilih OK. Terus habis itu udah selesai dan ini semua udah oke. Tinggal kita tambahin fillet. Oke, sekarang kita cek dulu filletnya. Fillet di bagian sini adalah 10 mm, 10. Terus habis itu di sebelah sini juga ada 10. Terus di sini juga ada 10. Di sini juga ada 10. Setelah itu kita cek lagi di bagian mana yang dapat diameter 10, radius 10. Oke, sepertinya itu aja. Terus kita tambahin klik to edit. Terus kita pilih di sini jari-jarinya adalah 3. 3. Oke. Terus habis itu kita tambahin lagi yang radiusnya adalah 5. Oke, yang 5 itu adalah ini, terus di bagian sini, terus bagian ini. Kalau teman-teman pengen ngengsel, teman-teman bisa pilih shift, terus garis yang hijau ini bakal muncul. Kalau misalnya teman-teman nggak klik shift, dia nggak bakal muncul ya. Oke, terus kita pilih this one, and the another side, this one, oke.
Terus oh ya, di bagian sini juga ada. Terus kita tambahin lagi di bagian sini. Di bagian atas udah, di bagian luar udah. Oke, that's all. Kita pilih apply. Terus kita ada kekurangan kah? Oke, kayaknya cukup. Oke, kayaknya cukup. Terus teman-teman bisa ngelihat di sini ada history kita, apa aja yang kita kerjakan. Oke, sekarang bisa kita pilih save file, save as. Save as kita pakai di desktop aja. Job sheet pulih, job sheet rakitan, pulih, dan poros. Oke. Setelah itu kita pilih, ini adalah part ke nomor 2, namanya bracket. Yes. Oke. Oke, setelah itu ini kan udah selesai nih yang bracketnya yang paling utama nih. Nah, setelah itu kita bisa langsung bikin assembly part. Nanti part yang lain akan kita bikin dari assembly. Nah, sekarang kita pilih matrix standar MMIM. Terus habis itu kita bisa place part yang udah kita bikin tadi, kita simpannya di desktop. Nama filenya adalah jobsheet rakitan pulih. Oke. Assembly rakitan pulih dan poros. Assembly rakitan pulih dan poros. Oke. That's all. Oke, kita place dulu desktop. Sorry, ini sepertinya salah. Ini kita mau buka objek. Kenapa? Oke, ini yes. Oke. Ini karena warna hitam, kayaknya ini mau kita kasih warna dulu. Kita pilih open, terus di bracket ini bagian kiri kita pilih e-properties, terus kita kasih warna iron case. Oke, nah dia udah berubah jadi warna hitam. Terus habis itu kita save lagi. Ini kita close. Nah, terus ini kan ada bracket di sini, kita keluarin dulu originnya. Nah, originnya itu kita constrain dulu sama si origin dari si assembly. XYZ plate dengan XYZ plate. Oke, apply. Terus habis itu XY plane dengan XY plane. Nah, ini karena kebalik. Teman-teman lihat ya, ada tulisan di bagian kanan itu yang bagian home ada right. Nah, ini karena kebalik, kita pilih yang flush. Oke. Apply. Terus habis itu kita pilih yang XY dan XY. Nah, ini kita balikin. Oke. Apply. Oke. Oh, sepertinya kebalik. Ini kita map-nya kita edit. Kita ganti jadi yang ini sepertinya tadi kita salah di sini ya. Edit. Oke, coba ini kita delete dulu. Kita suppress aja dulu. Ini kita suppress dulu. Ini edit. Nah, oke. Jadi arah front itu di bagian sini. Di bagian belakangnya itu adalah back. Oke, kita unsuppress. Kita edit relationship. Oke. Sekarang kita ganti dulu view-nya, which is balance saja. Oke.
Nah, part pertama udah selesai nih kan. Sekarang kita save dulu. Ini kita simpan di desktop. Job sheet rakitan puli dan poros. Assembly rakitan puli dan poros. Oke, save. Yes. Nah, saat ini kita, karena ini udah kita constraint, terus selanjutnya adalah kita klik kanan create component, atau langsung di sini juga bisa di create component. Sekarang kita pilih, kita bikin bagian yang namanya adalah bushing. Sekarang kita pilih matrix standar MMIPT. Oke. Ini pastiin ini kita ganti dulu folder, posisi foldernya desktop job sheet. Oke, bush. Oke. Setelah itu adalah kita pilih oke. Terus kita pilih dari bracket kita pilih origin, terus kita pilih yang XY plane. Oke. Nah, sampai sini pertama kali kita bikin adalah bush. Kita pilih start 2D sketch. Kita pilih mana nih? Nah, kita pilih ini XY plane. Oke. Setelah itu adalah kita bikin garis di sini. Tup. Oke. Nah, ini adalah kita karena nggak muncul project geometry, kita klik dulu di sini untuk garis referensi. Oke. Terus ini klik ya garis yang kuning dan garis hitam ini kita klik kanan, kita pilih construction aja. Terus titik ini kita sentuhkan ke ujungnya yang di bagian ini juga. Terus kita kasih dimensi. Dimensinya adalah ini kita delete, salah. Garis biru ini dan titik tengah jaraknya adalah 20 mm, berarti 10. Oke. Nah, sekarang kita bikin garis referensi di tengah-tengah nih untuk nge-revolve. Oke, klik kanan dulu, kita pilih construction. Nah, setelah itu kita pilih 3D model, kita pilih revolve. Oke. Sip, return. Oke, sekarang part ini udah jadi nih. Part ini udah jadi, kita save dulu, yes to all. Oke. Terus setelah itu adalah kita lanjutin buat create yang namanya shaft. Oke, sekarang kita create shaft, namanya shaft. Terus kita pilih metrik lagi standar MMIPT, terus kita save di desktop. Di desktop namanya job sheet rakitan puli shaft. Oke. Yes, shaft. Oke, sekarang kita tinggal pilih plan yang sama kayak si awal tadi, kayak kita bikin bus, kita pilih plus di origin, kita pilih YZ plan, terus kita pilih right view. Oke, setelah kita pilih right view, kita pilih start 2D sketch, terus kita pilih yang berhadapan dengan si right plane ini. Oke, setelah itu kita pakaiin project geometry dulu. Nah, ini project geometry si bush tadi. Terus habis itu ini kita pakaiin juga, dan ini kita pakaiin juga. Oke, jadi ada 3 ya garis referensi yang mau kita pakai. Terus kita select semuanya, kita ganti jadi construction. Oke, setelah itu ini kita bikin garis di sini. Nah, kalian lihat garis yang hitam itu tandanya adalah garis itu udah ada bantuan, udah ada referensinya. Terus sekarang kita kasih ukuran, which is ukurannya mungkin dari sini ke sini kita kasih it's okay lah 8 mili. Oke, salah, maaf. Ini kita bikin 0. Terus kita kasih line ke bawah.
1 2 1 2 3. Oke. Ini juga gini. Oke kan? Terus habis itu di sini kita turunin garis 1 2 3 4 5. Oke. Terus habis itu di sini kita pakaiin arch. Oke, setelah itu kita harus pastiin kalau misalnya ukuran belakang itu. Oke, kalau teman-teman bingung dengan keadaan seperti ini kan gambarnya, kalau misalnya kita lihat gambarnya ngadapnya ke arah kanan ya. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini ukurannya adalah, nah ini kan kita penting banget garis tengah ini. Garis tengah ini kita sentuh, kita pakaiin coincidence constraint aja dulu. Kita klik. Oke. Setelah itu kita kasih jarak yang diameter besarnya adalah 32 mili dibagi 2. Terus setelah itu yang bagian dalamnya adalah 22 mili bagi 2. Oke, 11. Ini kita kasih 8 aja, it's okay. Ini kita kasih 8 aja, it's okay. Setelah itu ini dan bibir ini kita kasih diameter 3 mili. Setelah itu untuk bagian itu panjangnya adalah 48 ya. 48 ya. 48. Oke, ini ya 48. Oke, 48. Nah, ini kalau misal gambarnya kayak gini, ini tinggal kita geser aja nih. Kita geser. Ini nggak usah. Ini kita geser aja dulu. Oke. Selama dia masih tulisannya warna biru, itu masih bisa digeser-geser ya. Oke, sekarang kita kasih yang dekat aja. Oke, sekarang ini kita kasih ukuran. Itu kan diameter 17 ya, 17 dibagi 2, 8,5. Sekarang karena berarti 16 dikurangin 4. 16 kurang 4 berarti 12, berarti di sini 6. Ini kita tambahin garis ke atas, terus kita kasih constraint tangen. Nah, yang garis atasnya itu kita kasih constraint. Constraint itu sebenarnya garis juga, cuman membuat si garis itu nggak terbaca, tapi bisa kita jadikan referensi. Oke, setelah itu kita cek jarak antara bibir ini dan garis ini adalah 78. Oke, sebentar, sepertinya ada yang keliru kita. Ini harusnya tadi, ini kekurangan satu garis kayaknya. Kita delete coba ya. Kita bikin garis lagi di sini. Ini kita bikin oke. Ini kita kasih ukuran 2 mili. Terus ini kita kasih ukuran 8. Nah, sepertinya ada yang keliru. Kita Ctrl Z dulu. Nah, ini kita kasih ukuran 8. Terus ini kita kasih ukuran 2 mili. Terus setelah itu salah.
ukurannya 8,5 8 mili. Ini yang salah. Nah ini udah kita tinggal geser aja. Nah ini dan ini kita kasih ukuran 2 mili. Ini garis, ini kita geser ke sini. Oke, setelah itu kita pilih kasih jarak. Ini jaraknya adalah 78. Oke, setelah itu kita recheck lagi 3, 78, 48, terus ada gap 2 mili, terus itu kita panjangin 78, 50 ya berarti. Oh iya, 50. Oke, setelah itu kita udah bisa revolve. Kita pilih garis yang tengah, rake. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman ada problem ini nggak seperti ini, itu pasti biasanya ada garis yang ini belum ketutup sempurna. Jadi mereka semua harus bikin satu tampak yang itu saling menutupi antara garisnya. Jadi dia kayak satu bidang gitu. Oke, ini kan udah selesai ya. Terus setelah itu adalah kita kan pengen bikin key ya, bikin key di bagian dalam. Nah key itu adalah kita pertama bikin dulu nih plan, terus kita pilih origin yang bagian tengah. Nah ini baru kita geser. Kita gesernya mungkin kalau 5 ya, kalau 5 dia berarti di sini 5. Oke. Nah sekarang di sketch yang baru itu kita pilih new sketch. Oke, terus kita pilih dari rectangle itu kita pilih yang slot. Terus kita pilih bikin slot. Oke. Terus kalau misalnya nggak kelihatan kita bisa klik kanan terus kita pilih slash graphic. Oke. Terus habis itu kita kasih dimensi 5 mili. Terus habis itu ini dan ini kita kasih constraint terus 35 ya. Kita kasih poin dulu dari ujung ini ke ujung ini. Kita kasih ukuran 35. 35 yes, 35. Oke. Setelah itu kalau kita lihat gambar di sini ada jarak nih. Jaraknya ada 5 mili. Oke. Nah, setelah itu ini bisa kita gantiin constraint apa sih namanya kalau di sini? Construction line. Terus slash grafiknya tadi kita uncheck. Terus habis itu kita extrude cut. Nah, kita pilih yang cut, arahnya kita pilih yang ke sebelah sini. Oke. Tuh. Jadi sekarang tuh udah kelihatan seperti ini. Oke, sekarang ini udah bisa. Sekarang kita return. Habis itu kita pilih save dulu deh. Yes to all. Oke, setelah itu kita pilih create part lagi. Namanya K. Standar MMIPT. Oke, terus file save as-nya kita pilih di desktop. Terus habis itu job sheet rakitan puli dan kita pilih job sheet save K. Oke, yes. Oke. Terus kita pilih plan-nya ini aja langsung. Nah, sekarang kita pilih sketch. Kita pilih ini. Kelihatan ya garis ini. Kita klik di sini. Nah, oke. Habis itu langsung aja kita project geometry di sini. Oke, udah bisa. Terus habis itu langsung aja kita extrude.
tebalnya adalah 5 mili. Tuh, teman-teman lihat kan 5 mili. Yang kita pilih oke. Kita pilih return. Nah, jadi key ini fungsinya untuk mengunci si pulley tadi nih kalau berputar. Jadi bakal pulley dan shaft itu bakal terkunci dengan si key ini. Oke, sampai sini kita save dulu. Yes to all, oke. Nah, ini kan udah berapa part nih? 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita pilih create lagi. Kita pilih sekarang yang mau kita bikin itu adalah si pulley. Oke, standar MMIPT. Habis itu kita pilih desktop. Job sih kita pulley. Oke, save. Yes. Oke. Nah, kita pilih di bracket, kita pilih origin, terus kita pilih YZ plan. Nah, sekarang kan udah nih. Nah, karena tadi masih ada sisa-sisa ini udah boleh kita visibility-kan dulu supaya nggak kelihatan. Terus ini punya si bracket ya, originnya bracket, oh bukan, originnya bush mungkin, bukan juga. Ini mau kita mau menutup ini dulu. Oh ya benar nih, visibility. Oke. Setelah itu, nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan ada, kalau di Jobsy kan ada jarak 3 mili dari bibir bracket ke sini. Nah, karena ini kita perlu referensi ini, kita bisa pilih nih si project sketch. Oh sorry, kita belum ini ya, belum create new plan. Nah, ini kan pulley nih. Di pulley itu ada origin, terus kita pilih yang XY plan, terus kita pilih sketch. Oke. Oke, sorry, minum dulu. Terus di sini ada project geometry. Kita pilih dulu nih garisnya. Terus biasa kita jadiin construction line. Nah, setelah itu kita bikinkan ini juga perlu di sini constraint. Nah, kita pakai inline. Kita kasih line di sini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini udah bisa nih, nggak kita, karena dia bakal kepake. Nah, diameter luar si pulley ini kan 135. Jadi kita kasih dimensi nih. 135 dibagi 2. Oke. Setelah itu ini garis ini bisa kita tarik. Ini tebalnya 5 ya. 5. Ini kalau digambar sebenarnya agak chamfer sih. Cuman sebenarnya kalau mau dicamper pun bisa kita kasih degree, cuman untuk sampel mungkin kita kasih kayak gini aja. Terus habis itu diameter luarnya adalah 100. Nah, ini titik tengah 50. Oke. Terus dari bagian dalamnya itu adalah 80 bagi 2, 40. Ya. Terus habis itu ini dan ini adalah 35 dibagi 2. Oke. Terus tebalnya adalah ini tebalnya 50, benar nggak? Oh, ini 48. Kalau kayak gitu berarti kita delete dulu. Ini gembok ini kita klik, kita delete.
Nah ini panjangnya 50, terus yang bagian atas itu panjangnya 85. Oke. Nah ini kalian teman-teman bisa ngeliat di pojok kanan bawah ada tulisan fully constrained, which is itu tandanya semua dimensi yang ada di sini, ini semua garis-garis ini udah kita kasih dimensi, dan memang seharusnya seperti itu yang bagus. Cuman banyak orang yang nggak memperdulikan perintah ini. Nah kalau misalnya fully constrained-nya nggak muncul, berarti teman-teman garis ini misalnya nih atau garis ini nih nggak, dia nggak benar-benar lurus atau masih miring, misalnya posisinya seperti ini. Nah misalnya kayak gini tuh, kalau misalnya posisinya masih nggak jelas gitu, bisa kita pakaiin constraint. Misalnya ini kita klik terus kita pilih, nah dia menjadi benar-benar lurus. Kita delete. Terus habis itu, nah ini kan kita pengen muter nih, pengen muterin si objek yang udah select ini. Nah sekarang kita perlu kita perlu garis referensi nih, ke depan atau ke belakang sama aja, cuman biar nggak berantakan kita kasih ke belakang. Setelah itu kita pilih revolve. Nah jadinya kayak gini. Oke. Terus habis itu tinggal kita pilih oke. Nah setelah itu tinggal kita fillet nih. Mungkin karena filletnya di sini kurang keterangannya, kita pakai ini nih aja, 2,5. Terus habis itu kita klik add. Di bagian sini kayaknya itu sekitar 5 juga ya, 5 deh. Oke, habis itu di bagian sini juga kita tambahin 5. Terus di bagian ini kita tambahin 5 juga. Terus kita putar, di bagian sini juga tambahin 5. Terus di bagian sini kayaknya flat ya, kita apply atau oke sama aja. Nah ini kan udah nih, udah selesai. Nah habis itu kita return dulu nih, kita recheck lagi. Oke, nah teman-teman jangan lupa tadi di sini ada key kan. Nah kalau misalnya posisinya seperti ini kita belum bikin, nanti kalau di realitanya ini nggak bakal bisa masuk. Nah dia tuh harus ada lubang dulu tuh. Sekarang kita lanjutin, kita edit lagi. Nah terus teman-teman tadi lihat key, kan ada key nih, si origin si key. Nah si key kan originnya di situ. Ini bisa langsung kita pilih aja di sini. Kita pilih show dulu visibility. Terus habis itu kita start new sketch. Cuman kok nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan berarti kita pilih dari sini aja nih. Nah kita pilih dari sini. Terus habis itu plan yang ini oke, kayaknya kalau kayak gini bingung ya, atau gini aja deh, kita balik lagi biar nggak bingung. Ini kita visibility kan dulu. Nah terus di bagian ini oke. Nah ini kan yang puli utama tadi yang nutupin ini kan udah ini ya, udah apa namanya, udah nggak ada, kita sembunyikan. Nah sekarang kita bisa klik di puli itu, kita pilih edit. Terus habis itu kita pilih sketch di sini apa ya, di sketch di sini. Terus habis itu coba kita pilih slice graphic. Oke, ini muncul. Terus habis itu di sini kita pilih tadi si key mana, key. Nah kan ini kita klik kanan aja, visibility. Nah jadi dia muncul nih, ini bisa kita manfaatin nih. Nah jadi tujuan garis itu dimunculkan sebenarnya cuman untuk jadi referensi kita. Sekarang kita pilih rectangle. Setelah itu
kita pilih nih garis ini, lalu kita lebihin, nggak apa-apa, intinya lebih dari garis si pulai dalam ini. Nah sekarang kita kasih dimensi ini 5. Nah ini kan garis ini sama garis ini kita bikin aja searah tuh, pakai vertical constraint. Oke. Nah ini ukurannya kita kasih aja 70. Nah 70 itu sebenarnya biar aman aja sih, biar dia bisa ngelewatin ini. Nah terus kita kasih dimensi deh di sini 55 misalnya. Oke. Nah ini udah tinggal kita extrude aja nih. Extrude berapa? 5. Oke. Tuh. Nah oke, jadi dia kayak gini jadinya. Sekarang kita return back. Oke, kalau kita lihat si key nya tadi mana ya, ini kita visibility. Nah key nya ada kan. Nah sekarang ini kita ada yang lupa di sini, sama di bagian sini juga ada yang lupa. Sekarang ini dulu deh, kita pilih open. Nah kan udah kebuka nih. Sekarang kita pakein dulu thread ini, kita pilih unsymmetric, kita pilih isometric profile 16, terus pitch nya 2 mm. It's okay. Nah ini udah selesai nih, ini udah clear. Sekarang kita save dulu, Ctrl S, kita close. Nah sekarang dia kan udah jadi kayak gini nih. Nah tadi ada yang bagian ini kita lupa nih, kita hide dulu nih, kita visibility. Mana sih visibility nih, ini juga kita visibility aja, visibility. Nah kan ini kan ada lubang nih di job set itu, ini juga tembus nih sampai sini. Jadi sekarang tugas kita adalah ini aja, kita klik gambar ini, terus kita pilih edit. Nah ini kan yang muncul yang ini itu lebih prefer berarti. Sekarang kita pilih bush. Teman-teman harus hati-hati nih milih di sini biar nggak bingung. Jadi semuanya itu udah ada rumahnya masing-masing. Kalau kita mau ngedit bush ya kita pilih plus yang di bush itu. Sekarang kita pilih origin, kita pilih YZ plane, kita pilih dulu, klik, baru kita pilih sketch. Nah teman-teman kan bisa ngeliat tuh lubang yang ini. Sekarang tinggal kita pilih aja project geometry, klik. Kok nggak mau ya, bentar deh, kayak ada yang salah nih. Oh udah, sorry, kita lupa slash grafik. Oke, ulang ya, ini kita delete dulu. Nah ini kan udah nih satu, atau kita delete dulu biar tenang. Oke, itu udah cukup sih. Terus habis itu step selanjutnya adalah kita cut nih. Nah ini kita tarik aja ke atas tuh, tapi ini ngikut ya, nggak ngefek sih sebenarnya. Ini kita pilih cut. Oke. Nah sekarang dia udah berlubang nih, kita pilih return. Oke, ini udah nih clear. Habis itu yang tadi, nah ini kan ada yang ini nih, kita bisa pencet A, kita klik ini ALTV, tombol ya, alternatif plus V, Vespa. Oke, habis itu ini udah ada berapa part nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang ada garis ini yang dihilangin dulu, di shaft ya, klik kanan visibility. Oke, that's great. Oke, ini udah nih. Nah sekarang kurangnya adalah tinggal nambahin si nut sama si lock nut. Nah cara nambahnya adalah place di sini, place from content center. Nah bisa pakai nih lock nut. Nah
Sebenarnya pakainya sih yang ini, cuman ukurannya terlalu kecil. Ini juga kayaknya pakainya ANSI. Ini ANSI. Jadi ada dua standar di dunia ini. Ada beberapa sih yang familiar itu ANSI sama ISO. Nah terus karena itunya nggak ada, sekarang kita siasatin aja pakai metric, terus pakai fastener, terus pakai nuts. Kita cari aja yang tipis biar mirip. Nah di sini nih ada banyak standar. Sekarang kita pakai ini aja kali ya. Ini bisa nggak kita pakai nih? Ini ISO bukan ya? Kekecilan sih ini. Delete aja nih. Delete. Kita ambil lagi. Kita pakaiin ISO ini aja nih, ISO 4035 atau 4034. Kita klik di sini. Yes. Oke. Nah, kita doublein. Oke. Apply. Oke. Ini kita delete aja nih. Delete. Nah, itu sebenarnya kayak gini. Ini kita delete aja, kayaknya satu cukup sih. Delete. Nah, ini udah jadi nih objeknya nih. Nah, terus kalau mau ganti warna, ini kita save dulu deh. Ini kalau mau ganti warna kita open, terus habis itu di sini ada settingan ya, ada visual balance. Nah, pakainya sih yang ini aja, yang balance sama visual style. Klik kanan, properties, ganti materialnya jadi generic deh. Iron gray gimana? Jelek sih. Coba kita pakai yang warna agak bagus kali ya, transparan. Titanium deh boleh. Oke. Kita close, terus ini kita open. Save di properties, package, steel case deh. Oke. Klik kanan nih, visibility. Nah, tapi kok ini jelek ya jadinya. Oke, cukup lah. Nah, oke, sekarang udah jadi nih. Cuman kurang satu part sih sebenarnya. Si lock nut itu nggak ada. Atau sebenarnya bisa pakai alternatif lain. Oke, ini udah aman nih. Terus kayaknya sepertinya udah gak ada yang ketinggalan sih. Tapi udah cukup lah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.